warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya tidak sendirian, melainkan bersama teman-teman kelompok saya. Sebelum menonton lebih lanjut tentang video kami, kita kenalan dulu yuk. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mustanirah. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Martina Keputri. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Arifika Mali. Perkenalkan nama saya Reftika Abronita. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noviani. Nah teman-teman, itulah tadi anggota kelompok kami. Kami mahasiswi di program studi pendidikan Islam anak usia dini semester 6 Lokal B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kami kelompok 3 mata kuliah deteksi dini tumbuh kembang AUD akan menjelaskan mengenai kependudukan dan program keluarga berencana. Sebelum teman-teman menyaksikan lebih lanjut video kami, jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman merasa bahwa video kami ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuki ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kependudukan. Mungkin banyak teman-teman yang di rumah sudah tidak asing lagi dengan kata penduduk. Namun masih ada salah satu di antara teman-teman yang belum mengerti atau memahami secara spesifik apa sih sebenarnya penduduk itu. Nah, dapat teman-teman lihat tulisan di samping saya ini bahwa pengertian penduduk adalah kedudukan seseorang baik secara individu maupun anggota keluarga, anggota masyarakat, ataupun sebagai warga negara di tempat ia tinggal dalam batasan wilayah tertentu. Selanjutnya tentang persebaran penduduk. Ada 3 unsur integral yang biasanya masuk ke dalam sistem kependudukan. Yang pertama yaitu struktur penduduk, antara lain umur dan jenis kelamin. Yang kedua itu ada komposisi penduduk, antara lain status perkawinan, pendidikan, ras, pekerjaan, maupun agama. Dan yang terakhir ada distribusi penduduk, antara lain persebaran dan lokasi penduduk di suatu wilayah tertentu. Kita ketahui persebaran penduduk yang tidak merata itu dapat menyebabkan beberapa masalah. Kita ambil contoh di Pulau Jawa dan Madura. Tingginya angka kependudukan di sana menyebabkan masyarakat di sana sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga pendapatan di pulau tersebut rendah dan angka penganggurannya semakin meningkat. Pembahasan terakhir tentang kependudukan yaitu permasalahan kependudukan. Nah, kita ketahui penduduk dalam jumlah besar itu merupakan masalah nasional yang berdampak bagi masyarakat luas. Di satu sisi, kita ketahui bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan modal dalam pembangunan bangsa. Namun di sisi lain, jumlah penduduk yang besar tersebut merupakan beban pemerintah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Nah, maka dari itu, pemerintah mewajibkan masyarakatnya untuk mengikuti program KB atau program keluarga berencana. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang pengertian keluarga berencana. Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk merencanakan atau merencanakan jumlah dan jarak kelahiran dengan memakai alat kontrasepsi untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Untuk dapat mencapai hal tersebut, buatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah atau menunda kelahiran. Cara-cara tersebut termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga. Tujuan KB berdasarkan rencana strategi atau renstra yaitu yang pertama, mewujudkan keserasian, yang kedua yaitu keluarga dengan anak ideal, yang ketiga keluarga sehat, yang keempat keluarga berpendidikan, yang kelima keluarga sejahtera, yang keenam keluarga berketahanan, yang ketujuh yaitu keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya, yang kedelapan penduduk dengan daya seimbang. Baiklah, di sini saya akan membahas kebijakan pemerintahan tentang kependudukan dan program KB. Keluarga berencana atau disingkat dengan KB merupakan program yang hampir ada di setiap negara berkembang termasuk Indonesia.
Pemerintahan telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Nah, salah satu kebijakan pemerintahan yaitu meningkatkan program pergerakan program kependudukan KB dan pembangunan lini lapangan. Lini lapangan adalah aktivitas penyelenggaraan operasional pergerakan di wilayah yang paling dekat dengan klien, yaitu kecamatan, desa atau kelurahan, RW, RT, dan keluarga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga atau biasanya disebut dengan KKBPK selama ini belum berjalan optimal, baik dalam aspek garapan pendewasaan, usia perkawinan atau PUP, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan pengelolaan kependudukan yang ditandai dengan masih tingginya angka laju pertumbuhan penduduk. Pernikahan usia dini, tidak terpenuhinya target capaian aksepta baru, rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan bina keluarga sejahtera atau biasanya disebut dengan DKS, dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera UPPKS. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi program KKBPK tersebut adalah dengan memberdayakan kader IMP dan kelompok KB, keluarga berencana, KS, keluarga sejahtera untuk mengurangi beban penyuluhan KB yang jumlahnya makin terbatas. Kemudian juga menggerakkan tim MUPEN, mobil unit penerapan KB, untuk melakukan advokasi dan KIE pada masyarakat luas tentang KB mandiri. Juga menggiatkan kader kelompok bina keluarga sejahtera. Adapun langkah-langkah pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yaitu persiapan. Yang pertama, perwakilan BKKBN Provinsi menyusun rencana pembinaan lini lapangan. Yang kedua, perwakilan BKKBN Provinsi melakukan rapat koordinasi dengan mitra kerja. Yang ketiga, pertemuan atau rapat koordinasi untuk melakukan kesepakatan bersama antara perwakilan BKKBN Provinsi dengan mitra kerja. Yang keempat adalah sosialisasi pemanfaatan dukungan pergerakan KKBPK lini lapangan dengan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah KB, Kabupaten atau Kota dengan melibatkan tim kerja. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Yang pertama, tim pembina hubungan struktural dan fungsional atau fasilitas perwakilan BKKBN Provinsi melakukan pendampingan ke kabupaten atau ke kota. Yang kedua adalah melaksanakan pemantauan dan bimbingan teknis kepada kabupaten atau kota. Yang ketiga, memberdayakan mitra kerja untuk melakukan pembinaan lini lapangan. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Yang pertama, perwakilan BKKBN Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dukungan operasional pergerakan program KKBPK lini lapangan dengan meliputi pertama, input, output, dan outcome. Yang kedua adalah melaporkan hasil dari pelaksanaan dukungan operasional pergerakan program KKBPK lini lapangan secara berjenjang kepada BKKBN Pusat. Nah teman-teman, itulah tadi pembahasan dari kelompok kami mengenai kependudukan dan program keluarga berencana. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi diri kami sendiri maupun untuk teman-teman semua. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.